Selanjutnya barangkali ada yang perlu ditanyakan, kami persilahkan. Pak E telu, Ibu E 2. Pak E 3 pertanyaan, Ibu E 2. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cerita sedikit begini. Ketika kita uslah kholwat ya Gus, itu dalam keadaan mata tertutup, seolah-olah itu lama-kelamaan itu kayak ada cahaya kecil banget. Terus yang saya tanyakan itu cahaya itu naik turun sesuai dengan nafas. Itu cahaya makrifat atau cahaya nurullah. Terus yang kedua, bagaimana keadaan ruh manusia di akhir zaman? Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 cahaya di saat si salik suluk nuju wusul Allah. Cahaya ini bisa nurullah, bisa nur makrifat. Tinggal pertanyaannya, si salik ini ketika suluk itu membawa wujudu siril ikhlas fiha atau tidak. Tergantung si salik ini membawa atau merealisasikan wujudnya ikhlas atau tidak. Apa itu wujudnya ikhlas? Cahaya ma'rifat. Inilah yang mendatangkan cahaya ma'rifat nanti. Tidak ngaku-ngaku yang suluk iku dirinya. Tidak ngaku-ngaku dalam hati ini yang berzikir dirinya hamba atau si salik. Ini nanti akan pasti muncul cahaya makrifat yang fungsinya untuk membuka kegelapan hati terhadap nyatanya wujudnya Allah. Beda dengan si salik ketika suluk tidak membawa wujud ikhlas. Masih merasa kita yang suluk, masih merasa kita yang dzikir. Oke, kalau itu muncul cahaya jelas nurullah. Terus nurullah itu apa? Gini Pak, aku supaya wujudku dikenal hambaku, maka wujudku tak lahirno, saya lahirkan berupa nurullah. Lah wujudnya nurullah dunia dan seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Nggih niki ngaji cap bingung nggih niki. Kalau wangsuli wujudku Allah. Wujudku kunya Allah. Biar dikenal oleh hambaku, saya lahirkan berupa nurullah. Nyatanya nurullah itu adalah wujudnya dunia dan
seisinya. Tapi wujudnya dunia seisinya itu bukan wujudku. Bon, tak sanepakno, tak kasih contoh ben gampang pemahaman nih. Allah, aku Allah laksana setrum. Ben wujudku, iki ngomongin setrum. Ben wujudku itu dikenal dan diimani oleh hambaku makhluk jenengan kali kula. Tak dohirno wujudku berupa cahaya. Tujuannya apa? Cahaya untuk memberi penerangan lokasi. Tapi wujudnya cahaya ini bukan wujudku. Isik bingung? Nek sik bingung ngombe kopi, Pak. Monggo didahar, nyantai aja ngaji nih. Ngeten, Pak. Dikatakan ahad, dikatakan esa, dikatakan makrifat, itu tidak ada dua. Terus dikatakan apa? Nama Allah, nama si Salik, nama cahaya apapun, itu semua enggak ada. Sebab Allah, kalau kita masih bahas nama, itu masih makhluk. Kaget nih ya man ya. Nama Allah, kita masih bahas nama, bahas sifat, bahas zat, itu masih makhluk. Yang khaliknya yang mana? Laisa kamislihi syai'un. Kok ngaji nang sampai temen dasku pecah. Wis dicoplok kubluke. Cek kena angin cek esis ya. Ngeten Bu. Pun Pak ngeten lho. Iku kewenangane Allah. Al-Ahad, Al-Haq. Cukup kita itu bagaimana caranya di dalam hati jenengan iki tidak terbiasa muncul aku diri hamba ingkang lapola pun itu aja. Nanti urusan sampai hati sampan gendeng dan nang Allah, gendeng nang Allah. Dan lain sebagainya, wis urusannya Allah wis. Makanya mengapa Allah katakan wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Urusan kembali kepada Allah itu ada kaitannya dengan wa aslimu lahu. Pasrah. Ya ada di situ udah. Jadi Bu, kalau kita tidak membawa ikhlas, itu berarti nurullah. Tapi ingat, di dalam nurullah itu ada siapa? Pada Allah yang bukan nama toh? Ada. Dalilnya di innallaha bikulli syai'im muhit, al-muhit, melimputi. Jadi jangan melihat yang dilimputi tapi lihatlah yang melimput. Jangan beriman terhadap yang dilimputi tapi berimanlah yang melimputi. Nyun sewu. Di dalam thariqah manapun, nyun sewu sebelum ini setahu saya. Thariqah A sampai Z yang dikatakan muktabaroh. Menurut pengetahuan saya, nggak mungkin jenengan akan digelar diterangkan tentang penjabaran
zikir sirul asror. Gak mungkin. Gak mungkin jenengan akan dididik pengetahuan tentang isi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, apalagi la ilaha illa ana. Gak mungkin. Mungkinkah itu karena keterbatasan saya sehingga mengatakan nggak ada di situ penerangan di situ. Tapi kalau pendidikan nafi isbat ada, tapi mohon maaf tidak sampai pada yang dimaksud. Dan jenengan yang sudah bertorikoh, kecuali lah. Kan ono istisna itu Pak. Di antara A sampai Z itu ada. Kecuali ya wis terusno dhewe. Pasti ada. Jenenge guru iku, jenenge melaku ke arah manapun iku apa sapa sing ngejak. Nek sing ngejak iku mang ngejak ngulon ya mesti sampean ngulon. Nek sing ngejak sampean kali kula ngidul gak mungkin ngulon, mesti mlaku ngidul. Aku yakin para mursyid yang sudah membawa sirul asror mesti menarik hatimu untuk menuju ke ahad. Tidak selain ke ahad, itu pasti. Tapi jikalau belum, gak mungkin bisa menarik ke ahad. Mungkin ke yang lain. Dan semuanya itu gak usah disalahke, semua itu punya makom masing-masing. Laksana gini Pak, mumpun dipadakno. Jenengan kagungan putra isi umur 2 tahun dilungguhno pinggir kolam banyu sawenang duduk-duduk utawa disumetne lilin dulinan lilin ana genine sawenang, tapi maklumono dia kalau nggak tahu kalau itu bahaya. Pandangan jenengan beda. Bahaya yang namanya api, bahaya namanya kolam, ini buat anak umur 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya apa? Jenengan cemot toh? Jenengan ambil toh? Anak kita jauhkan dari lilin, kita jauhkan dari mesti nangis. Nangis. Kita sebagai orang tua, wis gak mikir bah kuwi nangis, yang penting selamat. Tapi pandangannya anak beda dengan pandangan jenengan. 2 pandangan yang tidak sama karena keterbatasan, mohon maaf, pengetahuan. Sama. Ya wis maklumono nek anak iku dicemot nangis krana seneng dulinan di kolam. Wong tua nek ngejarno jelas podo ambek njlumprungno anak tenggelam mati. Bapak Ibu, piye carane nurullah menjadi nur makrifat? Hanya satu. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu siril ikhlas fiha. Solo sampean, dzikir sampean, kasih roh. Kasih roh. We ono roh. Apa roh amal? Solo tadi dzikir yaiku wujudu siril ikhlas. Rahasiane ikhlas yang disebut cahaya makrifat. Mana? Al-ikhlasu tarkul ikhlas bil ikhlas. Jenengan iki harus meniadakan rasa keakuan kita sebagai makhluk yang melakukan. Faktulu anfusakum. Kalau ini sudah jenengan lakoni, mongko dengan sendirinya isbat
akan memunculkan keakuane urip yaiku Allah. Bon, iki carane. Yang kedua, terkait masalah keimanan umat di zaman akhir. Gak iso menang ambek Ya'juj wa Ma'juj. Gak bisa menang kita itu dengan Dajjal, Pak. Gak bisa menang kita itu dengan nafsu. Kecuali Imam Mahdi, Nabi Isa ada di dalam hati jenengan. Siapa Imam Mahdi? Dialah satu jiwa yang sudah makrifat pada Allah. Itulah satu ruh yang sudah masuk di ranah musyahadah. Baru inilah Imam Mahdi. Musuh Ya'juj wa Ma'juj kalah. Nafsu wis gak bisa Pak menyerang Anda. Urusan Dajjal sama. Kita tidak akan pernah menang dengan nafsu karena kita belum kenal, belum tahu mana si nafsu. Walaupun kita melakukan hal-hal yang positif secara syariat, sholat, zakat, poso, haji. Tapi kalau kita belum ketemu nafsu dalam diri kita, belum tahu, nggak bisa kita dikatakan mengalahkan, memerangi, nggak bisa. Mesti masih ngaku-ngaku aku sing sholat, aku sing zakat, aku sing haji dan seterusnya. Nafsu masuk di kalah kita. Makanya nggak ada yang bisa mengalahkan Dajjal kecuali Nabi. Berarti isane harus ada di dalam hati jenengan. Apa? Itulah jiwa yang sudah makrifat pada Allah. Tandanya ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an bal yusyahiduna annal fa'ila wa huwa tatmainnul qulub. 3. Tandanya dikatakan sudah arif, sudah sampai ke ahad. Pertama adalah hatinya sudah tidak ada iman kalau dirinya ada. Dirinya yang melakukan, makhluk yang melakukan, enggak ada. Yang kedua, justru apa yang ada di dalam dirinya, akunya Allah. Yang ketiga, hatimu akan damai, tentram, alias tidak mudah takut, tidak mudah khawatir, tidak mudah gelisah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Depne rono rada rono, ibuke cek rada jelas. Salone iki lho, salone. Ibuke gak patek jelas engko ya Bu ya. Oke. Lah gitu, monggo. Ibuke tasik wonten, ibuke jatane 2, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf, di sini saya masih pemula, Gus. Langsung saja ada 2 poin yang perlu saya tanyakan kepada Gus Lason. Yang pertama, bagaimana cara menghilangkan keakuan diri? Terus yang kedua, bagaimana cara praktek sirul asror? Sekian yang saya tanyakan, mohon penjelasannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Faktulu anfusakum dalika khairul lakum, dalika khairul lakum inda bari'ikum. Bagaimana cara menafikan keakuan diri? Cukup jenengan diam, akal urusan dunia lepas. Hati jenengan lewat zikir sir dulu ya. Latihlah keluar nafas jenengan iku wadhkur isma rabbik, walaupun isim, walaupun nama, ini sebagai pembelajaran. Keluar masuk nafas, latihlah hatimu untuk berzikir menyebut nama Allah. Umat Islam ya. Keluar masuk Allah,
napas ya. Sertakan sirul asrar. Prakteki apa yang muncul, keluar dan masuknya napas, itu di situ ada wujudnya Allah. Jenengan harus merasakan, mengimankan yang mengeluarkan dan memasukkan napas itu adalah Allah. Itu caranya dzikir sirul asrar. Selang berjalannya waktu langsung lepaskan keakuan jenengan sebagai makhluk yang melakukan itu. Nanti kalau ini sudah lepas tandanya hati jenengan terasa maknyes. Tahu maknyes? Udah sampai lalai. Dengan persoalan apapun lalai sudah. Sehingga umpama digambarke iku ngeten. Utawa di lafatke ngomongin ngeten. Innani anallah. La ilaha illa ana. Sesungguhnya aku iki Allah. Loh, seperti itu. Iki umpama saya tulis, umpama saya baca, umpama saya gambarkan. Ini cuma dirasa. Rasanya apa? Damai. Hati sampean iku damai banget. Tidak mengenal rasa khawatir, rasa gelisah, enggak ada. Kecuali jenengan mungkin nek diturunkan malih lagi ketemu urusan makhluk, apalagi yang gak ngenak no susah lagi. Itu Bu ya caranya jenengan untuk menafikan diri dan mempraktekkan sirul asrar. Sebab sirul asrar itu kan ada 3 tahap. Pertama su'aul basyirah, merasakan bahwasanya hidup itu adalah Allah yang ada di dalam diri Anda, yang meliputi, karena hidup itu loh, napas bisa keluar dan masuk. Lalu nanti ainul basyirah yang kedua disebut bertemu setelah pelepasan diri. Akhirnya mengatakan hakul basyirah, aku iki Allah. Gak sesat ayo. Ngaten nggih. Persoalan sesat itu sebab gak paham. Wong gak paham ya mesti akan muncul kemamangan-kemamangan. Tidak saya katakan bahasane sesat, ndak. Kok terlalu kejem. Durung paham. Jenengan laksana saya kasih tahu, Pak, ini kates ini manis. Oke. Sepanjang jenengan tidak mau memakan, sampai kapanpun tidak akan pernah merasakan manisnya kates atau pepaya. Hanya iman tok. Oh iya, saya percaya kates itu manis, pepaya itu manis. Iman sampean yang seperti ini Pak belum dikatakan ihsan manakala jenengan tidak memakannya. Ilmu yang disampaikan tentang masalah hidup itu adalah wujudnya Allah, bukan sifat. Hidup itu yang meliputi segala hal apapun, yaitu esa. Jenengan paham dari segi ilmu pengetahuan, tapi bila mana tidak Anda lakukan, praktekan uzlah, nyuwun sewu, sekali lagi nyuwun sewu, mohon maaf, sampai uleg-uleg cukul. Tidak bisa kita itu menyatakan masuk di dalam nyatane wujude Allah.